Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadra miqdarin azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Masjid Ta'lim An-Nur, Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita diberikan anugerah zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah di pagi hari ini kita masih ditetapkan iman dan Islam. Juga tak kalah pentingnya setelah nikmatul iman adalah nikmatul aman. Nikmatul aman. Aman itu tentram, tenang, enggak ada kisruh. Di luar sana ibu bapak di Timur Tengah, orang mau menuntut ilmu atau mencari keamanan itu di zaman sekarang nih itu susah. Ujiannya mulai dari perang, mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakatnya saling berseberangan. Namun alhamdulillah di negeri kita tercinta Indonesia dan sekitarnya Asia Tenggara, kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dengan tenang. Jadi nikmat yang paling utama adalah setelah iman, kata Imam Syafi'i, nikmatul aman. Nikmat al-aman. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang wahdaniyah fil af'al ya. Ya, tauhid ya. Tasawuf. Oh iya, kita bawa kitab tasawuf, alhamdulillah. Jadi ada kaitannya tauhid sama tasawuf itu. Tauhid itu untuk meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasawuf itu adalah bukti atau pengamalan daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibahas di dalam pelajaran tauhid dasar, melanjutkan tentang wahdaniyat fil af'al, di mana kita meyakini bahwa seluruh apa yang ada di jagat raya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini atau di dalam hati kita tertanam keyakinan bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, baik yang baiknya atau yang buruknya, sebut qada, qadar, maka kita dituntut untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna ridha? Ridha itu adalah al-qabul wa adamul i'tirad. Menerima dan tidak menentang. Itu namanya ridha. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Kayak kita nih, udah ditentukan pagi ini ngaji, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ya harus ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi ini orang pada naik sepeda, pada lari-lari, kita diem bae di masjid dari dulu sampai sekarang ya. Kita harus ridha. Oleh karena itu, ini kelanjutan daripada keyakinan kita terhadap wahdaniyah fil af'al, atau terhadap sifat wahdaniyah, terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau berkata,
Wa ammar ridha 'anillahi fahuwa halun syarifun azizun. Dan adapun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah sebagai Tuhan kita, ridha Islam sebagai agama kita, ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita, itu adalah ridha terhadap hal gitu, bahwa halun syarifun azizun. Itu suatu keadaan yang mulia, azizun juga yang jarang, atau azizun yang mulia juga sama. Qala Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai daripada mereka para hamba, wa radu anhu, dan para hamba itu juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqamur ridha itu adalah maqam yang sangat tinggi. Kelanjutan daripada tauhid. Jadi antara tasawuf dan tauhid itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi tasawuf mah kelanjutan daripada tauhid. Tasawuf itu adalah bahasa lainnya ihsan. Bahasa lainnya ihsan. Nah, ridha ini adalah hal itu perbuatan hati. Hati enggak nggerutu. Hati enggak ngeluh, itu namanya ridha. Dikasih rizki sekian, diterima, disyukuri, itu namanya karena maknanya ridha tadi al-qabul wa adamul i'tirad. Kadang kita nerima tapi di hati nggerutu. Wah, belum. Ya, terima. Ya udah saya terima tapi di hati masih ada ganjelan. Nah, belum ridha itu mah. Gitu, belum Tapi ridha mah harus dua, al-qabul, apa yang ditetapkan oleh Allah, wa adamul i'tirad. Tidak boleh menyangkal, tidak boleh menentang sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah ridha sama Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah total hatinya. Itu yang disebut tuma'ninatul qulub. Ketenangan di dalam hati itu ketika orang ridha. Ketika orang ridha memiliki suami yang penghasilannya pas-pasan, ridha memiliki istri yang cerewet gitu. Yang cerewet. Ridha, sabar, harus sabar itu ya. Boleh jadi nih istri kita sebagai ujian buat kita. Sebagai ujian buat kita. Di Hadramaut sana ada nama seorang wali, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Tahu? Gara-gara dia sabar menghadapi istri yang galak, istri yang cerewet, istri yang kagak sabaran sama dia. Diomelin mulu sama istrinya. Itu jadi wali, Bu. Pak, gara-gara sabar, dia nggak sadar. Jadi singkat cerita, Syekh Abdurrahman ini saking udah capek, pulang dimarahin, habis pulang ngaji diomelin, akhirnya hatinya itu merasa galau gitu. Syekh Abdurrahman ini, tiap pulang diomelin mulu, tiap pulang diomelin mulu. Kadang-kadang saking pemarahnya istrinya itu, Syekh Abdurrahman tuh harus sabar. Jadi Syekh Abdurrahman tuh harus nerima perlakuan seorang istrinya ini. Akhirnya singkat cerita beliau keluar kemana gitu, mau menghibur diri. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini wali besar. Kemudian ketemu sama dua orang. Setelah ketemu sama dua orang, ini dua orang kagak kemana-mana tapi segala kebutuhannya tercukupi. Syekh Abdurrahman bingung, kok ente berdua di sini nggak kemana-mana, nggak kerja, tapi Allah kasih makanan ke ente. Kok bisa? Iya, kita tawasul sama waliullah yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Padahal dia yang tadi yang nanya itu orangnya. Loh, emang kenapa dia? Emang wali? Iya.
Dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia sabar sama istrinya. Jadi sabar tuh ya. Kalau ibu-ibu wajar nggak apa-apa. Emang sifatnya perempuan begitu. Tapi itu menunjukkan rasa sayang sama suami gitu. Main mulu malam, istri marah-marah, berarti sayang kan? Gitu. Nanya penghasilan, mana jajannya? Berarti sayang, suruh kerja keras. Gitu. Jadi boleh jadi istri kita itu adalah ujian dari Allah yang buat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdurrahman Bajil Habad menjadi wali besar gara-gara istrinya. Akhirnya ketika beliau keluar itu dikurangi akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau faham, oh ternyata ini adalah ujian. Setelah itu beliau ridho sama ketetapan Allah. Dikasih istri yang pemarah, istri yang ini gitu. Tapi jangan dibikin marah juga. Nah, biar saya jadi wali bikin marah istri saya, bikin emosi, jangan ya. Jangan. Tetap. Nah, itu namanya ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa sih orang yang mendapatkan keridhaan? Siapa orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, orang yang birrul walidain, ya. Birrul walidain, orang yang berbakti sama orang tua itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang taat dan ikhlas taatnya. Bukan taat tapi riya, enggak. Taat tapi ikhlas. Itu Allah ridha. Yang tertinggi adalah zalika liman khasyiya rabbah. Keridhaan tertinggi, puncak tertinggi adalah ketika orang di dalam hatinya memiliki rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan maqamur ridha. Orang yang takut sama Allah, takutnya bukan takut sama ancamannya, enggak. Memang Allah itu Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha segalanya. Bukan karena seksanya. Kalau takut sama seksanya namanya khauf. Namanya khauf. Tapi kalau khasyah mah kita takut sama Allah lantaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah mah Tuhan, emang Allah mah sifatnya kagak ada yang nyamain. Emang Allah mah maha segalanya. Nah, ketika rasa takut itu tertanam di dalam hati, kemudian dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Emang kita siapa nentang-nentang? Orang lahir juga baru ya. Baru berapa tahun, sedangkan Allah mah sebelum adanya alam semesta udah. Emang kita siapa ngatur-ngatur Allah? Emang kita siapa ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala? Kita harusnya mah bersyukur kita berada di lingkungan yang mukmin, muslim, dan juga di lingkungan orang-orang saleh gitu. Di lingkungan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu orang yang al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Itu orang saleh namanya. Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, pelajari sifat 20, dan juga al-qaim bi huquqil ibad, yang melaksanakan hak-hak seorang hamba. Seorang hamba itu harus ngapain? Harus terima. Itu mana dia Allah. Berarti nerap tuh tauhidnya di hati, bukan hanya di pelajaran. Bukan hanya di pelajaran. Kadang kita ya belajar sifat wahdaniyah, tapi ketika ada kejadian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kita ngeluh, ngerutuk. Berarti itu menciderai keridhaan kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 18 tahun beliau sakit panas, kagak ada yang tahu, istrinya enggak tahu. Saking sabar dan ridhonya sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Muridnya berapa? Cuma segelintir. Diriwayatkan 10 orang, 20, tapi semuanya jadi wali-wali semua. Enggak ngerutu, kenapa ya saya orang besar tapi muridnya cuma satu dong, enggak. Dia meridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho ini buat siapa? Bukan buat para wali, buat semua. Buat semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji suatu kaum tersebut. Jadi kalau ada orang diuji, orang-orang saleh atau orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ta'lim atau orang-orang yang selalu taat, tapi kok kayaknya ujiannya terus-menerus, itu tandanya Allah lagi cinta sama kita. Kalau sebaliknya, kalau kita lagi maksiat, ya maksiat, dibiarin aja sama Allah, sehat. Wah, ane nggak perlu ngaji, nggak perlu ibadah, ane tetap semua kebutuhan ada. Istidraj itu namanya. Istidraj itu kalau kata orang Betawi diambulin, ditipu, dikasih kenikmatan, tapi kenikmatan itu untuk menjerat dia. Itu adalah istidraj. Jadi kalau ada bala yang nimpa ke kita kayak meriang, flu, corona, itu yakini itu semua itu karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, begitu. Jadi kalau Allah hendak mencintai sesuatu kaum itu diuji. Yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u summal awliya'u fal amsal fal amsal. Yang paling sangat ujiannya itu adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kita mah belum seberapa, nabi itu nyawa, keluarga yang musuhin. Belum dari umatnya. Fal awliya'u, kemudian para wali itu juga menyandang bala gitu. Fal amsal, maka yang sepadan itu yang ngikutin jejaknya para wali. Jadi bala ini, ibu bapak, sebelum diturunkan ke dunia ini itu ditawarkan dulu yang disebut wali kutub, rajanya para wali. Karena yang paling berat ujiannya adalah al-awliya setelah nabi. Disebutkan itu di dalam kitab Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Jadi bala ini seandainya diturunkan di gunung, hancur lebur gunung itu. Boleh dicek di kitab Al-Anwar disebutkan. Tapi ditawarkan ke para wali ini, terutama wali kutub yang menyandang bala seluruh alam, bala dunia ini. Udah nggak ketampung nih yang gedenya, dipindahin ke imaman, wakilnya naib namanya. Udah nggak ketampung terus sampai jajaran bawah, sampai kaki hitam paling meriang doang. Itu aslinya kalau bala tuh diturunin di gunung meleduk, tapi disangga sama orang-orang saleh, sama para wali. Nggak kuat disangga sama anak buahnya, nggak kuat sama terus sampai ke manusia, umat-umat Nabi Muhammad. Paling nyampe ke kita cuma tinggal pusing ya, cuma tinggal bersin. Itu udah paling kecilnya, itu udah disaring. Jadi yang paling sangat ujiannya itu adalah para wali. Makanya para wali disayang sama Allah. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngeluh sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ngeluh. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ketentuan Allah, falahur ridha, maka bagi dia adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa orang yang murka terhadap ketentuan Allah, maka dia akan mendapat kemurkaan gitu. Yang ridho, yang nerima ya dapat ridho Allah. Yang dia kagak terima dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik dan yang buruk. Harus ridho. Tapi setelah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita juga disunahkan minta doa penyelamat. Wong Nabi juga minta, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu. Kalau udah terjadi harus ridho. Kalau belum terjadi jangan minta bala. Jangan minta uji saya ya Allah, kagak kuat, gak bakal kuat. Jadi kalau udah terjadi harus diterima. Biar apa? Biar hati tenang. Tapi kalau belum terjadi jangan nantang. Itu sikapnya umat-umat terdahulu tuh suka nantang Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil nantang Allah Subhanahu wa taala.
ketika diturunin kelabakan gitu. Jangan nantang, ikutin aja udah, jalanin aja apa yang Allah sudah tetapkan. Sekarang nih kayak corona nih, bagaimana kita mensikapi? Yang terutama yang harus kita benahi adalah hati kita. Nggak usah ngeluh ke pemerintah dan ini, nggak usah, dilarangnya apa? Kenapa sekarang kita ini diuji sama Allah begini? Itu kembali ke diri kita dulu. Kata Nabi, kama takunu tuwalluna. Sebagaimana sikap kalian akan diberikan pemimpin yang kalian akan diuji. Nggak usah ngeluh ke kanan kiri, nggak usah nyalain, nggak usah. Tapi kita kembali ke diri. Ada apa diri? Kita ini dosa banyak. Harusnya istighfar. Jadi kata Nabi di dalam kitab Suhbatul Akhir disebutkan juga, nggak usah kita banyak-banyak berkomentar tentang ini dan itu karena menghabiskan waktu tak ada guna. Masih mending buat zikir, masih mending buat berpikir terhadap ilmu, masih mending buat hal-hal yang baik. Nggak boleh kalau sama orang-orang saleh itu dituntut udah nggak usah pikirin yang tidak penting, jalan terus gudam udah yang di depan kita lakukan, nggak usah nengok kanan kiri, biarin udah, ini udah ketentuan, upaya terus, emang udah begini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita benahi diri kita. Kenapa? Karena sumber bencana itu bukan lantaran pemimpin dan selainnya, tapi itu kesalahan dari diri kita. Apa kesalahannya? Adalah dosa. Apalagi kita berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan di zaman dahulu, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang tidak ada di zaman dahulu. Itu disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi. Jadi faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kalau ridha mah sifatnya hati. Sikap kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Ratibul Hadad ada enggak wiridan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu bukan hanya diucap, Bu, Pak. Bukan hanya raditu billahi robba wa bil islami dina. Maknanya kata Habibul Haddad itu besar maknanya. Raditu billahi, aku ridha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat Allah, dengan Allah sebagai Tuhan saya ridha. Dengan ketentuan Allah saya ridha. Wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama saya ridha ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku saya ridha. Nah, itu luar biasa itu Habib Abdullah Haddad. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah bi hikmatihi ja'ala ar-ruha wal faraja fil yaqini war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fi syaqqi was-sakhab al-haditha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innallaha bihikmatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah, dengan kebijaksanaan Allah, ja'ala ar-rauha wal faraja fil yaqini war ridha, udah menjadi sunnatullah. Segala ketenangan, segala kelapangan itu adanya di fil yaqin. Yakin itu akidah. Kalau akidah kita udah mantep sama Allah, tauhid dasarnya udah diterap di dalam hati, war ridha dan ridha, itu Allah jadikan rauh itu ketenangan jiwa, wal faraj dan kelapangan. Jadi jika kita sempit hidupnya, ridha. Jika kita sempit hidupnya, harus yakin sama ketetapan Allah semua. Tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat, menyebut. Itu namanya zikir. Wa ja'ala ad-dika wal haraja fi syaqqi was sakhati. Dan Allah jadikan segala kesempitan, wal haraji, dan segala kesempitan juga, fi syaqqi was sakhat, dalam keraguan terhadap Allah, was sakhati, dan murka sama ketetapan Allah. Orang kalau nggak terima, murka. Kalau tidak terima, murka, Allah murka, maka hidupnya pun akan sempit. Hidupnya sempit. Ya, walaupun temannya banyak, karena dia tidak terima dengan
ketetapan Allah Subhanahu wa taala serasa hidup sendiri. Walaupun di harta dia banyak, kalau di dalam dirinya tidak tertanam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala sempit. Kalau kita ridho terima sama ketetapan Allah, hidup enak, tenang gitu. Ketenangan itu tidak bisa dibeli, ketenangan itu. Tapi kuncinya harus diupayakan. Kuncinya adalah selama ini kita mencari ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu adanya di ridho. Ridho itu menerima tanpa menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang pagi ini kita ditentukan di majelis ta'lim, ya Allah, orang-orang pada enak, kita mau di sini ridho, tenang udah. Kita misalnya belum juga dikasih keturunan, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, ridho, sabar. Ini udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diuji, suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, harus ridho dan sabar. Ridho sama ketetapan Allah Subhanahu. Tenang. Kalau nggak terima sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwai. Siapa orang yang tidak terima dengan ketetapanku, tidak ridha, siapa orang yang tidak sabar dengan ujianku, maka silahkan cari Tuhan selain Allah. Jangan hidup di bumi, jangan hidup di langit. Terus di mana? Di tengah-tengah, punya Allah Subhanahu wa taala. Di angkasa, punya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah, di dasar bumi, punya Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau nyari siapa? Nggak ada Tuhan selain Allah. Jadi segala bentuk kehidupan kita, segala apa yang terjadi kepada kita, itu atas dasar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho, tenang, harus ridho. Kalau nggak ridho, hati sempit. Kalau suaminya nikah lagi, ridho nggak ibu? Lah kan ini lagi belajar ridho nih. Ini lagi belajar ridho loh. Ridho enggak? Bagus, ridho enggak nih? Gimana nih? Kalau sudah terjadi harus terima. Iya, Bapak-bapak, setuju enggak? Setuju tuh. Setuju katanya. Kan kita lagi belajar. Belajar itu mah andai kata. Tapi ini buat bapak-bapak juga, buat para suami harus ridho sama istri kita. Jangan aneh kawin lagi enggak tuh, ini istri galak ini enggak, jangan. Harus, kan dibahas dari awal. Mulianya seorang suami itu boleh jadi karena dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang agak sabar, ini sabar. Ujian buat kita. Jadi dua-duanya harus sinkron. Kata ibu-ibu, masa iya saya doang yang harus ridho? Gitu. Jadi biar nggak sempit hidupnya, ridho ya ridho. Siap ibu-ibu? Ngamalin ilmu bu, ini ngamalin ilmu. Kata ibu-ibu curang banget ya, enggak. Ridho itu dalam segala hal, bukan hanya itu doang. Waradi 'anillah waradi biqada'i. Orang yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita sekarang nih kesandung. Jangan ngomel-ngomel. Nih pulang dari masjid kepeleset. Yakin, ya Allah, kalau Allah udah tetepin segala apa terjadi, ya. Jangan ngomel, jangan ngeluh, segala apa ditendang. Ya, makin sakit. Terima udah. Famahma qada alaihi subhanahu wa ta'ala bima yukhalifu hawahu wa bima la tashtahihi nafsuhu
min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw shiddatin aw faqatin fa alaihi ay yarda bidzalika wa yatiba nafsan. Maka kapan-kapan Allah tetapkan atas dia dengan zahir, secara zahirnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Anak yang disayangi meninggal, kerjaan yang lagi enak-enaknya diputus, atau diuji dengan ditetapkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya, baik musibah ataupun harta berkurang, ataupun bala, ataupun himpitan, ataupun faqah itu susah. Fa'alaihi ayyarda bidzalik, maka wajib atas dia, kuncinya adalah ridho, biar tenang misalnya. Karena kalau orang udah ridho dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun seandainya dia masuk neraka, kalau dapat ridho Allah dia nggak panas. Kalau orang dapat ridho Allah, seandainya dia masuk neraka nggak panas. Oh bisa sih neraka nggak panas? Kan neraka panas. Ibu tahu ulet nggak? Bapak tahu ulet enggak? Ulet cabe. Cabe pedas enggak? Pedas kan? Tapi kenapa uletnya enggak kepedesan di dalam cabe? Hah? Kenapa enggak kepedesan? Hah? Nah begitu. Orang kalau udah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah total. Ana ibadah tapi karena Allah. Aneh nggak layak, kata Abu Nawas, aneh nggak layak masuk surga, tapi juga aneh nggak kuat ngerayu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aneh kalau masuk surga kayaknya nggak layak, apa amal aneh nggak pantas. Sholat jarang-jarang ya, habis subuh tuh orang nggak sholat lagi, sholat subuh jarang-jarang. Tapi juga saya nggak kuat di api neraka. Nah, orang kalau dapat ridho Allah, walaupun masuk neraka dia tidak akan merasa panas. Buktinya adalah ulet cabe pedas nggak cabe? Kalau ada yang bilang cabe itu nggak pedas, itu perlu diperiksa orang. Cabe pedas, tapi ulet cabe tidak merasa pedas di dalam cabe. Lantaran apa? Lantaran Allah begitu pula kalau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita masuk neraka tapi nggak mau, aneh masuk neraka ya, mau nggak? Nggak mau. Masuk surga mau, tapi amalnya amal ahli neraka. Kita mau doang masuk ya, ngamalin nggak mau, taat sama Allah nggak mau. Kalau orang udah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka pun akan dingin, tidak terasa panas gitu. Begitu pula dunia ini gambaran akhirat. Dunia ini qantaratul akhirah, jembatan akhirat. Dunia ini adalah gambaran akhirat. Kalau di sini senang, di sininya ahli taat, di sininya amalnya amal ahli surga, di sana masuk surga. Jangan ngomong itu juga enggak. Di sini dulu, di dunia dulu. Kalau di dunia benar, di sana benar. Di sini acak kadut, lagi demen. Di sana ya udah neraka udah. Jangan sampai kita dibenci sama Allah Subhanahu. Jangan sampai kita dibenci sama surga, dibenci sama surga nggak mau nerima kita. Jangan sampai kita dibenci sama neraka juga, neraka nggak mau juga. Empat sama ente kata neraka, dijadikan keraknya itu. Neraka aja nggak nerima, apalagi surga. Orang yang menuruti hawa nafsu dan orang yang mengikuti langkah setan, itu orang dibenci sama Allah, dibenci sama surga, dan dibenci sama neraka nggak mau nerima. Saya capek nyek ente, masih mending ente jadikan kerak, kata itu syaitan. Wala yaskhatu qada Allah, jangan benci terhadap ketentuan Allah. Dosa paling besar adalah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajza'u wala yatabar, jangan gerutu, tahu gerutu? Hati enggak terima, resah. Enggak boleh. Kalau orang nerima sama ketetapan Allah, hidup tuh tenang, bangun tidur tuh tenang, tidur pun tenang, gak ada.
Jadi kalau orang dia dalam hatinya udah tertanam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang marah, ketika diuji sama orang, kita dibenci, difitnah, itu kita tidur pulas, pasti tidurnya merem. Ya, tidurnya enak di hatinya, kagak ada ganjelan. Kita terima. Itu namanya akhlak. Ini muaranya dari mana sumbernya ridha ini? Dari wahdaniyah. Kita yakin segala sesuatunya Allah yang berbuat. Ketika ada orang marah-marah di jalan ke kita, jangan marah lagi. Oh iya, udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita nginjek duri. Jadi sabar, balikin ke Allah, enggak ngeluh. Fa innallaha ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha. Karena Allah mah bebas berbuat sesuka Allah dalam kerajaannya. Walaysa lahu fi sultanihi munazi'un. Dan Allah itu tidak ada yang bisa menentang pada kerajaan kekuasaan. Wala mu'aridun, dan tidak ada yang menghalangi. Wal yahdharil 'abdu an inda dzalika min law walima wa kaifa. Dan awas, hati-hati nih kata Habib Abdul Haddad. Seorang hamba itu harus hati-hati. Min law, seandainya, wa lima, kenapa ya, wa kaifa, dan bagaimana. Itu 3 kata. Kenapa aneh enggak gini, itu enggak ridho namanya. 5, kenapa ya aneh harus begini, kenapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hindari. Au kaifa, kenapa hidup saya begini terus, itu harus dihindari. Itu harus dihindari kata Berhaddad. Wal ya'lam anna Allah ta'ala hakimun 'adilun fi jami' af'alihi. Dan hendaklah ia tahu, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maksudnya hakim itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Bijak namanya, adilun, yang maha adil. Fi jami' af'alihi, ada seluruh perbuatannya. Enggak cacat, enggak cedera. Enggak cacat, bukan suatu kecacatan bagi Allah. Wa aqdiyatihi, dan ketetapannya. Wa annahu la yaqdi li'abdihi al-mu'min bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa wa yakunu lahu fihi khair. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala harus diyakini di hati, tidaklah menetapkan bagi seorang hamba yang mukmin dengan sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik bencana yang menimpa negeri, yang menimpa diri kita, walaupun kita tidak suka, illa wa yakunu lahu fihi khair, melainkan di dalamnya ada suatu kebaikan, wa khiratun wa aqibatun, dan ada akibat yang baik. Jadi kita yakini di dalam hati segala ujian ini ada hikmahnya dan mungkin ada baiknya gitu. Ada baiknya, ada. Kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu gimana kuncinya biar kita ridha? Falyuhsin dhannahu bi rabbih. Hendaklah dia memperbaik prasangkanya sama Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Kalau misalnya ibu-ibu nih suaminya kawin lagi, berbaik sangka sama Allah, berarti mau nambah rizki yang tadinya 1 orang jadi 2. Nah gitu harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Wal yardha biqada'ihi, dan hendaklah dia ridha dengan ketetapan Allah. Wal yarji ilaihi bidzullihi wa iftiqarihi, dan hendak ia balik kepada dirinya bahwa kita ini orang yang hina-dina, orang yang sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kembalinya ke sifat qiyamuhu binafsihi, penerapan qiyamuhu binafsihi. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Dan saya Maha hamba sifatnya iftiqar, butuh sama Allah, dan juga sifatnya lemah. Ya, wal yaqif baina yadayhi, dan hendaklah kita menghadap Allah bi khudu'ihi wa inkisari, dengan khudu'. Khudu' itu tenang, merendahkan diri di hadapan Allah. Wangkisar, dan sama ingkisar itu merasa tidak berdaya, ingkisar itu sedih hati di hadapan Allah. Maka keluar air mata kalau kita udah ingat Allah, kalau udah turun anugerah Allah ke hati, merasa nggak berdaya, pasrah total sama Allah, maka akan berlinang air mata. Wal yuksir min hamdihi wa sana'alih, dan hendaklah dia perbanyak memuji Allah, banyakin baca ratibnya, banyakin zikirnya, banyakin segala kebaikannya. Wa sana'alih fi yusrih wa usrih, baik dikala lapang atau dikala susah. Wa syiddatihi wa rakhaihi,
walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita melaksanakan atau mengamalkan makna daripada alhamdulillahirabbil, mensyukuri segala apa yang terjadi, mensyukuri udah apapun yang terjadi itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.